Selamat malam, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudara sidang jemaat Tuhan dimanapun kita berada. Kita bersyukur, kita bersuka cita, kita tetap dipertemukan oleh Tuhan dalam kesempatan malam hari ini lewat renungan malam Jemaat Satria Kasih Klasis Makassar Timur edisi 18 Mei 2020. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara kita persiapkan segala sesuatunya, hati dan pikiran kita, hidup kita untuk bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu mari kita berdoa. Dengan sukacita kami menyapa Engkau ya Bapa di surga, Allah yang baik, Allah yang berkarunia. Kami berterima kasih, mengucap syukur atas semua yang Tuhan sudah nyatakan. Secara khusus kepada segenap umat-Mu dalam situasi pandemik COVID-19 saat ini. Kami tetap merasakan kasih dan anugerah-Mu, penyertaan-Mu bagi kami sekalian. Dan oleh karena itu kami tetap menyatakan bahwa kami tetap mengandalkan Engkau sebagai orang-orang yang terus berharap hanya kepada-Mu. Malam hari ini kami mau menyatakannya lewat kerinduan bersama untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan ampuni kami, layakkan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan malam hari ini dari kitab Bilangan pasalnya yang ke-14 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang keempat. Demikian firman Tuhan. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa-bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel pada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini, supaya kami tewas oleh pedang dan istri dan anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah, kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Amin. Demikian firman Tuhan. Tuhan terus menolong kita, menguatkan kita. Janganlah bersungut-sungut. Demikian tema renungan yang akan kita renungkan malam hari ini. Bersungut-sungut. Bersungut-sungut artinya marah-marah sambil mengomel. Bahasa sebelah mengatakan gambling complain. Grumbling complain. Menggerutu, mengomel, merajuk. Mungkin dalam bahasa Toraja sepadan dengan kata mau, atau mungkin juga orang bagian selatan mengatakan mak nyong. Nah, kira-kira bagaimana kalau seorang sedang bersungut-sungut? Anak-anak kalau disuruh cuci piring dan dia bersungut-sungut, biasanya ia tetap melakukan cuci piring, tetapi cuci piring sambil marah-marah, sambil ngomel-ngomel. Biasanya apa yang terjadi? Piring gak karuan dicuci, piring gak bersih,
Lalu lebih parahnya, bisa saja dalam keadaan seperti itu ada piring yang pecah. Artinya bersungut-sungut adalah perbuatan yang tidak baik. Perbuatan yang tidak bersedia dan tidak mau menerima kenyataan yang terjadi. Sehingga dalam keadaan seperti itu pikiran kita juga tidak tenang. Suasana hati juga kita nggak enak, nggak mood. Dan ketika dalam situasi seperti itu kita berucap juga nggak karuan. Perbuatan kita juga bisa menjurus kepada hal-hal yang tidak baik. Nah, bayangkan kalau hidup iman kita seperti itu. Sambil menjalani hidup ini kita mengatakan, memahami bahwa kita adalah orang percaya, tetapi kita terus nggak setuju, nggak merasa nyaman dengan keadaan yang terjadi. Dan lebih parah, ketika kita bersungut-sungut dalam keadaan seperti itu, ada saja yang kita salahkan. Seperti yang terjadi dalam bacaan kita, umat Tuhan bersungut-sungut, umat Israel bersungut-sungut, mereka menggerutu, mengomel, merajuk karena situasi dan keadaan yang mereka alami. Apa kira-kira? Ternyata ada informasi yang diperoleh dari 12 imam yang diutus untuk masuk ke tanah perjanjian sebagaimana yang diperintahkan oleh Musa. Dan ketika mereka kembali, 12 imam atau 12 pengintai itu melaporkan bahwa di sana tanah yang dijanjikan Tuhan itu begitu sangat subur, melimpah susu dan madunya, dan dengan bukti yang mereka bawa, setan dan anggur, buah delima dan lain-lain, ada yang merasa yakin, tetapi tiba-tiba informasi yang menakutkan menyusul disampaikan oleh ke-12 pengintai itu. Di sana ada bangsa yang sangat kuat, di sana ada orang-orang yang begitu kekar, kuat-kuat. Istilah dalam bacaan sebelumnya itu dikatakan sebagai orang-orang raksasa. Di sana dijumpai kota-kota dengan kubu pertahanan yang begitu sangat kokoh. Nah, mereka begitu sangat ketakutan, ngeri membayangkan keadaan di sana ketika mereka harus masuk ke sana. Nah, oleh karena itu dalam bacaan kita, respon umat Tuhan itu mereka bersungut-sungut. Nah, dalam sungut-sungut itu apa yang terjadi? Mereka menyalahkan Musa, mereka menyalahkan Harun, dan lebih parah, mereka menyalahkan Tuhan. Mereka menyesali perjalanan yang sudah ditempuh sekian waktu lamanya dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Dan oleh karena ketakutan mereka, ketidaksetujuan dengan apa yang ada di sana, ketidaksetujuan dengan rencana dan maksud Tuhan, dalam sungut-sungut mereka merajuk dan lebih memilih untuk pulang ke Mesir daripada mereka harus mati. Mereka menyesal sudah mengikuti Tuhan. Mereka menyesal mereka sudah berjalan bersama dengan Tuhan di padang gurun. Mereka lebih memilih mati daripada mengikuti rencana Tuhan. Itu kita bisa lihat dalam ayat pertama dan ayatnya yang kedua. Nah, ternyata menghadapi situasi buruk, situasi yang tidak kita inginkan, kita bisa tidak dapat menguasai, kita bisa
tidak mampu untuk menguasai diri kita. Kita bisa mengeluh, kita bisa marah-marah, kita bisa bersungut-sungut, grumbling, komplain kepada Tuhan. Karena keadaan itu, lalu bagaimana apa yang harus kita lakukan? Dalam situasi dan keadaan yang kita tidak inginkan, terlebih dalam situasi yang mengerikan, dalam situasi yang menakutkan, ada opsi terus hidup bersama, berjalan bersama dengan Tuhan, atau lebih memilih berjalan sesuai dengan keinginan kita. Umat Tuhan ternyata lebih memilih dalam teks bacaan kita untuk berjalan hidup sesuai dengan keinginan mereka. Dan mereka marah bersungut-sungut untuk tidak meneruskan perjalanan. Lebih memilih mati daripada meneruskan perjalanan. Lebih memilih untuk kembali ke Mesir. Artinya lebih memilih untuk tidak mengikuti rencana Tuhan. Ingat, rencana Tuhan itu baik dan indah. Rencana Tuhan itu untuk kebaikan kita. Rencana Tuhan itu untuk kesejahteraan kita. Rencana Tuhan itu untuk kebahagiaan hidup kita. Walaupun ternyata terkadang dalam rencana itu kita harus melalui perjalanan hidup yang tidak ringan. Tetapi sejarah karya penyelamatan Allah bagi umat manusia untuk kebaikan manusia dalam rencana Allah, Allah tidak pernah membiarkan umatnya. Sesulit apapun yang terjadi, berat apapun perjalanan itu, kesulitan itu dapat dilalui, perjalanan itu dapat dijalani dengan baik karena Tuhan ada bersama dengan kita, dengan mereka. Sehingga lewat firman Tuhan ini, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, jangan bersungut-sungut, dan jangan pernah meninggalkan jalan Tuhan, meninggalkan rencana Tuhan demi keinginan dan kenyamanan hidup kita sendiri. Jangan pernah menyerah. Berharaplah kepada Tuhan dan jalani jalan hidup kita sebagaimana yang Tuhan rencanakan. Sesulit apapun dan dalam situasi apapun. Demikian firman Tuhan. Mari kita aminkan dan kita nyanyikan lagu pujian, jangan pernah menyerah. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada
berputus asa, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Bagi yang setia dan percaya. Kita berdoa. Puji syukur kepadamu ya Bapa di surga. Tuhan begitu sangat baik. Sudah meneguhkan kami lewat firman Tuhan, bahwa sesungguhnya jalan-Mu Tuhan itu indah, janji-Mu sempurna, dan Engkau tidak pernah ingkar akan janji-Mu itu. Oleh karena keadaan-keadaan dalam menikmati janji Tuhan, sering terjadi hal-hal, di dalamnya sering terjadi hal-hal yang tidak kami inginkan, sehingga kami menggerutu, merajuk, bersungut-sungut, bahkan menyalahkan Engkau. Lewat firman-Mu kami diteguhkan bahwa semua itu bisa membuat kami lari daripada-Mu. Olehnya Tuhan, teguhkan kami yang lemah ini untuk selalu percaya dan tidak menyerah, untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan, menikmati rencana Tuhan yang indah itu. Dan kiranya juga menjadi kekuatan bagi kami sekalian dalam situasi saat ini, menjadi semangat bagi kami bahwa kami tidak boleh menyerah dengan keadaan yang terjadi ini. Iman kami kiranya tetap diteguhkan. Kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu, buat seluruh umat-Mu, dalam keadaan mereka saat ini lindungi, teguhkan iman percaya kami. Menyertai kami dalam segenap aktivitas kami, dan dalam segenap harapan-harapan kami. Kami percaya Tuhan akan menyatakan kebahagiaan itu bagi kami dalam situasi sulit ini. Kami berdoa buat seluruh keluarga kami dimanapun mereka berada. Pelihara mereka, anak-anak kami dalam pertumbuhan dan pendidikan mereka. Tuhan yang berkarya atas mereka. Berdoa juga buat yang lemah tubuh karena sakit penyakit. Teguhkan iman pengharapan mereka. Kami berharap Engkau menyembuhkan. Bergumul karena berbagai macam persoalan hidup, juga teguhkan iman pengharapan kami. Yang berduka cita keluarga almarhumah Ibu Marta Duma,
kuatkan dan hiburkan. Kami juga percaya Tuhan tetap melindungi kami sekalian dalam menjalani hidup kami, hari-hari hidup kami dalam minggu ini. Kami percaya Tuhan ada bersama dengan pemerintah kami, meneguhkan mereka untuk menyatakan yang terbaik bagi kehidupan banyak orang, menjaga lingkungan kami, kota kami, juga menjaga segenap gerejamu untuk terus menyatakan berita kebenaran Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kami juga percaya Tuhan bersama dengan mereka, dokter dan tim medis yang sedang berjuang untuk tugas kemanusiaan. Berkati mereka. Pelayanan kami juga Engkaulah yang memberkati, Engkau yang dipuji dan dimuliakan. Sambut sempurnakan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan malam edisi Senin 18 Mei 2020. Semoga menjadi berkat bagi kita sekalian, kekuatan bagi kita sekalian. Dan juga kami berharap kepada Bapak Ibu Saudara-saudara dan mengajak kita untuk terus menjadi berkat bagi kita. Boleh dengan cara mensubscribe renungan malam bersama dengan Jemaat Satria Kasih untuk di-share dan dibagikan kepada saudara-saudara kita. Kami yakin dan percaya Tuhan pasti memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara. Terima kasih dan selamat malam. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Bagi yang setia dan percaya.